sales dimanapun Anda berada, salam action. Ya, teman-teman sales sekalian, saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya, tapi karena saya adalah pengamat sekaligus adalah praktisi dalam penjualan, sehingga hal-hal kecil ketika saya berbelanja itu saya benar-benar amati, dan saya kadang-kadang mencatat itu sebagai bagian dari pembelajaran, seperti halnya yang saya ingin share kepada teman-teman hari ini. Jadi pengalaman saya adalah di tiga toko alat-alat olahraga di Bogor, ya. Di Bogor dan juga Jakarta. Nah, di toko A yang berinisial A ini terkenal tentu saja. Ketika saya masuk ke dalam, ya tidak ada selamat pagi, tidak ada selamat siang atau selamat sore atau salam, itu tidak ada. Para sales di dalam itu sibuk, ada yang sibuk main handphone, ada yang sibuk merapikan baju sepatu yang mungkin baru saja diotak-atik oleh calon pembeli, dibolak-balik tapi nggak dibeli, ya mungkin saja mungkin, ya. Nah, di toko yang satu ini berinisial A ini, saya melihat-lihat baju dan menyampaikan kepada Mas yang ada di dalam, salesnya, Mas, saya mau coba baju ini, apakah boleh? Ya, saya sudah cocok dengan warnanya. Takutnya nanti saya beli ukurannya berbeda. Namun saya sangat kaget apa yang dijawab oleh sang sales. Dia menjawab, Pak, kebijakan toko kami tidak memperbolehkan baju di sini dicoba. Ya, saya terdiam sejenak, kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Mas, kalau nanti saya beli, apakah ketika sampai di rumah, apakah Mas akan ganti? Saya boleh ganti dengan ukuran yang lain? Di toko kami, Pak, kebijakannya tidak boleh. Jadi gimana Mas? Saya mau tahu ini ukuran saya cocok atau tidak. Ya, dia terdiam dan tidak bisa menjawab. Kemudian saya sampaikan juga, Mas, di sebelah atau di toko lain boleh loh Mas dicoba. Namun saya juga kaget, lebih kaget lagi karena jawaban dia adalah itu sudah SOP kami. Nah, saya balik bertanya, apakah memang SOP-nya seperti itu? Dengan rasa tidak puas, saya kemudian meninggalkan toko A ini dan beli di situ. Ya, dengan rasa kesal. Ya, kebetulan di sebelahnya ada toko olahraga yang lainnya yang inisialnya P. Ya, saya kemudian masuk, ya sama, tidak ada ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oh no! Hanya masuk saja, para salesnya juga sibuk dengan kegiatan masing-masing, merapikan sepatu, baju, itu sudah diacak-acak oleh calon pembeli sebelumnya. Kemudian saya bertanya, setelah saya pilih-pilih, Mas boleh dicoba nggak? Nah, ini menariknya di toko ini tuh boleh dicoba. Ya, jadi baju yang kita suka kita boleh coba sesuai dengan ukuran. Kemudian jaketnya juga boleh dicoba. Nah, kebetulan hari itu saya lagi coba jaket, ya sebetulnya saya tidak butuh banget, ya kemudian saya coba dan sepertinya cocok. Ternyata calon pelanggan lain yang dari sebelah yang juga ternyata kesal, masa di toko sebelah tidak bisa dicoba gitu. Ya sebetulnya dia kesal dan dia melampiaskannya ke toko sebelah, dan di toko sebelah dia kemudian berbelanja seperti halnya saya. Saya mengeluarkan uang di toko sebelah tadi, ya lumayan lah ya, kurang lebih 1 juta untuk membeli jaket. Ini adalah pengalaman di toko A, B, dan yang terakhir adalah toko N. Toko N ini adanya di Jakarta, ya, karena memang produk-produknya cukup mahal dan kalau nggak salah di Kelapa Gading. Ya, saya ke sana kemudian mencari-cari apa yang saya suka gitu ya. Disuka loh ya, belum tentu beli. Saya cari baju, kemudian jadi celana buat running, kemudian juga topi buat running. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, didampingi tanda kutip oleh salesnya, dan dia dengan suka hati siap membantu. Ya, kita misalnya minta L, dia akan carikan L.
Ya, kemudian kita cari N misalnya, dia akan carikan dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati itu lahir dari senyuman, ya, senyuman dari sang sales tadi. Nah, bahkan tanpa saya minta, dia menyampaikan bahwa Pak, ini boleh semuanya dicoba, dan boleh lebih dari 2, boleh 3, saya nggak tahu apakah 4 boleh. Dan nasihatnya lagi, misalnya kita suka warna sesuatu, misalnya warna hitam, oke, ukuran apa? Ukuran L. Dia akan mengambil ukuran L, kemudian tetap dibawa sama dia. Ya, kemudian oke Pak, silakan yang lain, mungkin celana. Oke, celana ukuran apa Pak? L. Ya, dia ambilkan L, modelnya di mana? Ya, kita ambilkan, dia bawa lagi. Kemudian cari lagi topi, ya kita cocok ukuran dan warnanya, dia ambil lagi. Nah, hebatnya lagi, ini kita diantar sampai ke ruang coba gitu. Kita bisa coba di dalam, bahkan dia nungguin di luar. Ya, dia buka pintu, kemudian kita masuk, dia nungguin di luar. Nah, ini saja memberikan psikologi kepada calon pelanggan untuk closing. Ya, tidak enak nih, ya, masa diantar sampai ditungguin dan nggak berbelanja. Nah, seperti halnya saya. Ya, kemudian mungkin ada juga yang nggak seperti itu, tapi bagi saya karena ditungguin seperti itu ada rasa tidak enak. Sudah suka memang sama model-model bajunya, memang tanda kutip harganya nih lumayan, tapi dengan dia melakukan seperti itu, dia mengantarkan saya ke ruang ganti, ruang coba, dan dia menunggu saya, maka itu membuat saya tidak enak dan tanda kutip, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya pulang dan membawa 3 produk itu yang harganya memang lumayan. Itu sampai di situ. Kemudian hebatnya lagi, lebih hebat lagi, pada saat saya transaksi mau membayar, dia menyampaikan mau cash atau non tunai Pak, atau debit dan lain-lain. Non tunai, debit, oke. Kemudian dia menggesek, masukkan harga, kemudian saya bayar. Setelah saya bayar, dia memberikan kartu. Saya nggak menyampaikan kartu, bukan kartu, tapi dia memberikan struk belanja, dicek lagi Pak, udah cocok harganya, oke, dan diskonnya sudah cocok, oke, cocok. Kemudian dia tidak berhenti di situ, dia mempertegas lagi, Pak, dalam waktu 7 hari, kalau ternyata Bapak tidak ada yang cacat atau ukurannya nggak cocok, silahkan Bapak balik lagi ke sini dan kami akan ganti dengan yang baru. Nah, dari tadi A, toko P, kemudian toko N, kira-kira mana yang akan membuat penjualan meningkat drastis? Apakah toko A tadi, atau toko P dengan inisial P, atau toko dengan inisial N? Ya, tentu saja menurut saya, pengalaman saya adalah yang laris di toko N, ya, karena dia melakukan berbagai hal, kebijakan, yang memang pro kepada pelanggan. Sementara toko A tadi, itu tanda kutip nih pro kepada produknya, tapi tidak pro kepada calon buyer atau calon pembeli. Toko P juga bagus karena ada kebijakan misalnya untuk mencoba, tetapi di sisi lain dia tidak mengantarkan calon pembelinya ke ruang ganti misalnya, atau tidak menyampaikan pada saat orang transaksi bahwa ini bisa kembali dalam 7 hari. Nah, dari toko A, toko P, toko N, mana yang omsetnya akan meningkat? Saya kira kita sepakat bahwa toko N lah yang omsetnya akan meningkat drastis. Nah, teman-teman sekalian, di toko Anda, di warung Anda, atau di kantor Anda, di tempat Anda, SOP Anda apakah sudah sesuai dengan keinginan prospek Anda, atau itu pro kepada calon buyer Anda, calon pelanggan Anda? Demikian dari saya, pengalaman pribadi, semoga bermanfaat. Salam action.